Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Bacain Sejarah, dan kita masih ada di serial kronologi sejarah tahun 624 Masehi atau bertepatan dengan tahun 2 hingga tahun 3 Hijriah. Ada 4 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, yang pertama adalah peristiwa pengubahan kiblat dari Al-Quds, ya, dari Baitul Maqdis di Al-Quds ke Ka'bah di Makkah. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Ghazwah Badar Al-Kubra, dan pada peristiwa itu kaum muslimin berhasil menang dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah pengusiran Bani Qainuqa. Ini diakibatkan oleh perbuatan pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah SAW. Dan peristiwa yang keempat adalah pernikahan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada 3 peristiwa besar yang terjadi di luar dunia Islam. Yang pertama adalah penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia, dan Nakhchivan oleh Heraklius. Ia mengalahkan pasukan Persia di Ganzak dan menghancurkan kuil api di Takh-e-Soleiman. Yang kedua adalah penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Kalsedon, dan Kalsedon itu letaknya ada di seberang Konstantinopel. Dan peristiwa terakhir yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi pada tahun 624 Masehi adalah penguasaan kembali Andalusia oleh bangsa Visigot setelah 70 tahun dikuasai oleh Romawi Bizantium. Dan hari ini, teman pecinta sejarah, setelah episode panjang Ghazwah Badar, hari ini kita masuk ke peristiwa yang ketiga dari dalam dunia Islam, yaitu pengusiran Bani Qainuqa. Apa dan bagaimana, lalu sebabnya apa sehingga Bani Qainuqa diusir dari Madinah? Inilah kronologi sejarah 624 Masehi selengkapnya. Peristiwa pengusiran Bani Qainuqa sebenarnya sangat berkaitan dengan peristiwa Perang Badar. Tepatnya akhir dari Perang Badar yang membawa rasa kebencian yang semakin bertambah dari orang Yahudi yang tinggal di Mekah. Salah satunya adalah Bani Qainuqa. Perlu kita ketahui ada 3 golongan Yahudi yang tinggal di Madinah. Perlu kita ketahui ada 3 golongan Yahudi yang tinggal di Madinah. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, dan yang ketiga adalah Bani Quraidah. Dan golongan Yahudi ini memiliki kebencian yang bertambah-tambah akibat kekalahan kaum musyrikin dan kemenangan kaum muslimin di Ghazwah Badar. Dan ini menjadi salah satu pencetus terjadinya peristiwa pengusiran Bani Qainuqa. Di dalam buku yang kita pakai, saya memakai buku ini, teman pecinta sejarah, kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, dan ini masuk di jilid 2. Ini yang ditulis oleh Kyai Haji Munawar Khalil. Di buku ini di halaman 71 dibahas tentang pengusiran Bani Qainuqa dengan judul bab ke-26, berbagai peristiwa penting setelah Perang Badar dan sebelum terjadinya Perang Uhud. Sebelum terjadinya pengusiran Bani Qainuqa, ada satu peristiwa yang cukup penting saya kira yang perlu diulas, adalah Perang Qarqaratul Qudr. Sebenarnya ada dua peristiwa penting. Sebenarnya ada 2 peristiwa penting di antara Badar dan pengusiran Bani Qainuqa yang menurut saya cukup penting. Yang pertama adalah masuk Islamnya sahabat Umair bin Wahab al-Jumahi. Ini sahabat yang terkenal di kalangan para ahli sejarah dan di kalangan kaum muslimin juga karena kisah keislamannya yang unik dan menorehkan sejarah yang cukup manis dalam peristiwa-peristiwa penting di Sirah Nabawiyah. Sahabat yang kita ceritakan ini bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Dia memiliki seorang putra yang bernama Wahab bin Umair bin Wahab bin Wahab al-Jumahi.
Putranya ikut tertawan oleh kaum muslimin di Madinah dalam Ghazwah Badar. Dan tertawannya Wahab ini menimbulkan kesedihan di hati, kesedihan dan kesusahan lah ya di hati seorang ayah, yaitu Umair bin Wahab. Kesusahannya ini ia ceritakan kepada sahabatnya yang pada saat itu tidak ikut berperang, yaitu Sofwan bin Umayyah. Dan Sofwan bin Umayyah ini juga sahabat yang cukup penting dan cukup terkenal dalam sejarah Islam. Sofwan bin Umayyah adalah putra dari Umayyah bin Khalaf. Masih ingat ya tokoh ini? Yang terkenal dari dia adalah dia seorang tuan yang menyiksa Bilal bin Rabah. Kemudian yang terkenal yang kedua adalah dia tidak mau berperang karena sudah diramalkan ajalnya ya. Tetapi dia dipaksa ikut oleh Abu Jahal yang pada saat itu berakhir dengan tibanya ajal bagi dia di Ghazwah Badar. Suatu hari dua orang ini, Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah itu sedang berbicara, sedang mengobrol. Baik Umair bin Wahab maupun Sofwan bin Umayyah ini memiliki deritanya masing-masing dari hasil perang Badar. Umair anaknya ditawan dan Sofwan bin Umayyah ini kehilangan ayah. Ya singkatnya atau bahasa kita mereka saling curhat lah ya. Sofwan berkata kepada Umair, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik sesudah mereka." Maksudnya sesudah kematian para pahlawan dari kepala Quraisy tadi. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah mereka meninggal gitu ya. Ini kata Sofwan. Lalu Umair menjawab, "Demi Allah, memang betul ucapanmu itu hai Sofwan. Demi Allah, seumpama aku tidak mempunyai utang yang banyak, yang kini aku belum dapat membayarnya. Dan seumpama aku tidak mempunyai banyak anak, yang selalu aku khawatirkan makannya jika aku tinggal mati. Jika aku tinggal mati, niscaya aku akan mendatangi Muhammad dan aku akan membunuhnya, karena aku amat sakit kepadanya. Mengapa ia sampai berani menawan anak lelakiku yang kucintai?" Lalu Sofwan berkata, "Kalau begitu, kalau betul-betul kamu berkehendak demikian, kamu betul-betul hendak membunuh Muhammad, aku sanggup membayar lunas semua utangmu. Adapun anak-anakmu, biar bersama anak-anakku dan orang-orang yang menjadi tanggunganku. Akulah yang menanggung makannya selama aku hidup." Umair menyambut, "Betulkah begitu hai Sofwan?" Sofwan berkata, "Mengapa tidak? Aku adalah seorang laki-laki yang menepati janji. Kamu jangan khawatir." Umair menyahut, "Kalau memang kamu betul-betul sanggup, baiklah. Sekarang hal ini kita rahasiakan dulu. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Sofwan berkata, "Iya, baiklah, dan segeralah kerjakan." Lalu masing-masing mereka pulang. Sesampainya di rumah, Umair berkemas-kemas dan menyediakan alat-alat dengan selengkapnya. Lalu pada pagi harinya berangkatlah Umair dengan membawa pedang yang amat tajam dan beracun. Jadi itulah isi dari curhat mereka ya, saling menumpahkan isi hati, saling menumpahkan kesedihan, lalu mengutarakan dendam yang dalam kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin, sehingga muncullah di dalam diri Umair bin Wahab ini untuk membalaskan dendamnya terhadap Rasulullah SAW. Tetapi ia terhalang oleh anak-anak yang masih di dalam tanggungan, juga utang-utangnya. Dan karena Sofwan bin Umayyah ini seorang yang kaya raya, dia anak pembesar juga, sahabatnya ini berjanji untuk menanggung apa yang menjadi beban Umair bin Wahab, asalkan Umair bin Wahab mau melakukan apa yang dia azamkan atau apa yang dia tekadkan. Dan memang dia bertekad sungguh-sungguh Umair bin Wahab ini, karena sepulangnya dari obrolan dua sahabat itu, Umair bin Wahab mempersiapkan segala sesuatunya seperti untuk melakukan apa yang telah dia niatkan ya, menuju Madinah. Dia menyiapkan pedangnya yang tajam dan sekaligus juga beracun. Lalu Umair bin Wahab tiba di Madinah dan langsung menuju ke tempat Rasulullah SAW yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat yang ada di Masjid Nabawi. Umair bin Wahab datang ke perkumpulannya Rasulullah SAW dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang berada di Masjid Nabawi. Dan
bukan hanya beliau, juga ada para sahabat. Umar bin Wahab itu memendam benci ya dan dendam kesumat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu terlihat dari air mukanya yang merah padam dan kelihatan sedang memendam amarah. Umar bin Khattab yang melihat hal itu menyadari langsung, dan para sahabat lain juga menyadari langsung. Umar berkata, "Wahai Rasulullah," katanya, "inilah anjing seteru Allah, si Umair. Ia tidak datang melainkan maksud jahat." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Umar untuk mendatangkan Umair kepadanya. Persilahkan ia masuk untuk menemuiku. Umar dan para sahabat kaget juga mendengar perkataan Rasulullah itu. Ini Umair ini dia datang dengan pedang, dia datang membawa pedang dengan wajah yang memendam amarah. Ini sudah pasti ada sesuatu yang ingin dia lakukan terhadap Rasulullah. Tetapi kenapa Rasulullah mempersilahkan dia masuk begitu saja? Lalu Umar bin Khattab, karena itu perintah Rasulullah, dipersilahkanlah Umair bin Wahab ini masuk. Tetapi tali pedangnya itu dipegang oleh Umar bin Khattab, sehingga ya Umair itu tidak leluasa untuk mengeluarkan pedangnya lagi, karena talinya itu dipegang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi karena tahu, wah ini Umar tidak melawan, Umair bin Wahab tidak melawan, tetapi dia mengikuti langkah gitu yang dituntun untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah mengatakan, lepaskanlah. Terlihat tuh dari jauh oleh Rasulullah apa yang dilakukan Umar. Lalu Rasulullah meminta Umar untuk melepaskan pegangannya terhadap tali pedangnya Umair, minta dilepaskan, lepaskan wahai Umar. Dan Umair, kemarilah gitu. Rasulullah malah meminta Umair untuk mendekat dengan pedangnya. Umair menurut, ia mendekat kepada Rasulullah, lalu ia mengatakan dengan lembut ya untuk menutupi maksud sebenarnya. Ia mengatakan, selamat pagi wahai Muhammad. Selamat pagi untukmu wahai Muhammad, katanya. Karena ucapan salam yang diucapkan oleh Umair ini adalah cara salam orang Yahudi, lalu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kami ini sudah diajari gitulah untuk sesungguhnya Allah telah menukar bagi kami dengan penghormatan yang lebih baik daripada kamu, hai Umair. Penghormatan itu adalah salam. Sementara di luar ruangan Rasulullah, karena Rasulullah itu kan ruangannya atau rumahnya itu masuk melalui masjid ya, masuk melalui masjid, dan Umair itu dipanggil oleh Rasulullah masuk ke dalam rumah beliau. Dan para sahabat yang di luar itu udah panik. Ini mau ngapain Umair ya? Ini mau ngapain Umair datang ke sini? Bawa pedang pula. Ini gak bisa dibiarkan nih, jangan dibiarkan dia masuk tanpa pengawasan. Ayo kita masuk ke dalam rumah Rasulullah gitu ya, untuk menjaga si Umair ini, kata mereka. Selanjutnya dalam pengawasan para sahabat ya, dari mereka melihat gitu, mengawasi apa yang terjadi dengan Umair dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Umair, wahai Umair, apa maksud kedatanganmu kemari? Lalu Umair itu menjawab dengan biasa-biasa saja gitu, tidak ada emosi. Dia bilang, saya mau bertemu dengan anak saya yang engkau tawan, wahai Muhammad, gitu. Lalu Rasulullah menjawab kembali, apa iya gitu? Kalau bahasa sekarang, benarkah apa yang kamu katakan? Kamu itu berdusta. Umair kaget, berdusta apa? Gitu. Betul ya Muhammad, saya memang datang ke sini mau membebaskan anak saya, mau bertemu dengan anak saya yang kalian tawan. Rasulullah bertanya lagi, lalu untuk apa pedang itu? Kata Nabi, tanya Nabi SAW. Ini pedang tidak ada gunanya. Ini pedang ya buat tidak ada gunanya sama sekali buat saya. Ini nggak akan dipakai, gitulah bahasa kita ya. Ini nggak akan dipakai, ini buat jaga-jaga aja, gitu katanya. Dan mudah-mudahan Allah menjelekkan pedang ini, dia bilang. Lalu Rasulullah itu sudah mendapat wahyu dari Allah, sudah dapat bocoran ya tentang apa yang akan dilakukan Umair bin Wahab sebenarnya. Lalu Rasulullah SAW membuka dan memberitahukan kepada Umair bin Wahab tentang percakapan antara dia dengan Sofwan bin Umayyah, dengan persis sama, titik komanya sama, kalimatnya sama persis. Bukankah tadi malam kamu berdua duduk di dekat Ka'bah dengan sahabatmu Sofwan bin Umayyah? Lalu
kamu ngobrol tentang ini dan itu, kamu bicara tentang ini dan itu, lalu dia mau menanggung hutang dan mau menanggung anak-anakmu, lalu engkau menyiapkan pedang ini, lalu engkau berangkat untuk memenuhi keinginanmu. Gitulah ya, lebih kurang apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Intinya adalah persis sama dengan apa yang terjadi. Dan hal ini membuat Umair tentu saja kaget. Dia yakin kayaknya nggak ada orang yang mendengar deh apa yang dia bicarakan dengan Sofwan, dengan sahabatnya itu, kayaknya nggak ada deh. Katanya kayaknya kalaupun ada, itu tidak akan sampai sepersis itu dan tidak akan sampai lebih cepat daripada dirinya. Itu membuat dia terkejut, dia membuat Umair bin Wahab itu terkejut. Umair akhirnya mempertanyakan atau mengutarakan keheranannya. Wahai Muhammad, dari mana kok berita tentang percakapan itu? Aku yakin sekali pada saat itu tidak ada orang lain yang menguping kami. Hanya kami berdua yang ada di Hijr. Hijr itu suatu tempat dekat Ka'bah ya, tempat mereka berkumpul tadi malamnya. Rasanya tidak ada orang gitu. Bagaimana engkau tahu dengan begitu jelas? Lalu Rasulullah bersabda, ya tentu saja aku tahu karena ada yang memberitahukan kepadaku. Lalu betulkah apa yang aku katakan itu? Umair seketika itu juga berkata, bukannya menjawab apa yang ditanyakan Rasulullah, apakah kalimat itu benar atau tidak, apakah berita itu benar atau tidak. Yang dikatakan Umair bin Wahab sungguh sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu pesuruh Allah, katanya. Sungguh aku mendustakan engkau Muhammad dengan segala apa yang telah engkau datangkan dari langit dan segala apa yang diturunkan atas engkau. Perkara yang kau katakan tadi benar. Ketika aku bercakap-cakap dengan Sofwan, tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan aku sendiri dan Sofwan. Sesungguhnya, demi Allah, aku sekarang mengerti dan sangat percaya bahwa segala apa yang datang kepada engkau tak lain dan tak bukan melainkan dari Allah sendiri. Itu kalimat pengakuan betapa sudah tidak ada alasan untuk menolak kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tentu saja kabar keislaman itu kan ditonton oleh para sahabat ya yang ada di masjid pada saat itu menjadi kabar yang sangat mengembirakan bagi kaum muslimin dan demikian langsung tersebar ke kalangan kaum muslimin. Dan Umair bin Wahab oleh Rasulullah SAW para sahabat lah diminta untuk membantu mengajari Umair bin Wahab tentang agama Islam radhiyallahu anhum. Dan apa yang diinginkan oleh Umair bin Wahab oleh Rasulullah SAW dikabulkan, yaitu dibebaskan. Ya, meskipun Umair tidak meminta ya, tetapi kan Rasulullah SAW tahu beliau Umair bin Wahab ini datang memang untuk anaknya, kan sesuai dengan apa yang dibicarakan dengan Sofwan ya, untuk membebaskan anaknya dan untuk membalaskan dendam, sehingga Rasulullah SAW tanpa diminta membebaskan Wahab bin Umair, putra Umair bin Wahab. Dan setelah dibebaskan Wahab bin Umair, putranya Umair bin Wahab juga masuk Islam. Kejadian ini rupanya tidak sampai ke Madinah ya, ke Makkah. Umair dan anaknya hidup dalam agama Islam, hidup dalam agama mereka yang baru, lalu belajar agama mereka yang baru, dan mereka hidup berbulan-bulan di Madinah. Sofwan bin Umayyah menunggu-nunggu kabar, kapan kok tidak ada kabar kematian Muhammad ya? Kok tidak ada kabar yang diharapkan? Karena tidak kunjung datang, sudah berbulan-bulan tidak kunjung datang kabar, apalagi orangnya. Ini kan misi rahasia mereka berdua ya. Pada seharusnya sih tidak ditanyakan gitu oleh Sofwan bin Umayyah, karena berita ini kan minta untuk di-keep sama Umair bin Wahab. Tetapi karena rasa penasaran yang memuncak, kabarnya tidak ada, kabar kematian tidak ada, kabar dari kabar misi dari Umair bin Wahab juga tidak ada. Pada akhirnya dia, karena penasarannya itu, menanyakan terhadap orang yang datang dari Madinah. Lalu baru tahulah dia dari jawaban orang itu yang dia baru datang dari Madinah
dan mengatakan, memberi kabar bahwa Umair bin Wahab yang engkau tanyakan itu, wahai Sofwan, telah masuk Islam dan tinggal di Madinah. Sofwan terperanjatlah pada waktu itu. Masuk Islam kok bisa? Dia kaget. Mengapa begitu? Katanya, kalau betul-betul Umair telah menjadi pengikut Muhammad, aku bersumpah demi Allah, selama aku hidup, aku tidak akan bercakap-cakap lagi dengan Umair. Sofwan bin Umayyah ini sudah terlanjur percaya terhadap sahabatnya Umair bin Wahab yang memang persahabatan mereka itu erat sebetulnya. Sehingga dia ya percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Umair bin Wahab. Reputasinya di mata Sofwan bin Umayyah itu baik. Sehingga selama Umair bin Wahab melakukan tugasnya, Sofwan bin Umayyah itu melakukan tugasnya juga. Dia memberi makan dan melunasi hutang-hutang dari Umair bin Wahab. Makanya dia jadi kesal, wajarlah ya. Dia jadi kesal, tidak ada kabar, tidak ada berita, tiba-tiba masuk Islam aja. Lalu dia bersumpah, udah mulai saat ini gak mau saya ngomong sama dia lagi, gitu. Dan selanjutnya Umair juga, ia punya hutang penjelasan yang harus ia berikan, ya, harus ia bayarkan kepada Sofwan bin Umayyah. Dia tidak mungkin menggantung Sofwan bin Umayyah lama-lama. Akhirnya dia meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu aku seorang pembela bagi pemadam atau pembunuh akan cahaya Allah atau Islam. Sangat menyakiti orang-orang yang mengikuti agama Allah dan amat menyakiti Tuhan, yang nyata-nyata Tuhan itu pesuruh Allah. Karena itu aku hendak pulang sekarang ke Makkah dan aku sengaja minta izin kepada Tuhan. Sudilah kiranya Tuhan mengizinkan. Adapun di Makkah nanti aku hendak berseru kepada kawan-kawan Quraisyku supaya mereka beriman kepada Allah dan pesuruhnya dan supaya mereka ikut agama Islam. Mudah-mudahan saja mereka mendapat petunjuk dari Allah. Dan jika mereka tidak suka mengikuti, aku hendak menyakiti mereka sebagaimana dulu aku menyakiti sahabat-sahabat Tuhan. Lalu Nabi SAW meluluskan permintaan Umair dan setelah itu Umair pulang ke Mekah bersama anaknya. Lalu apa yang terjadi setelah dia kembali ke Mekah? Itulah dia yang pertama dia lakukan bukan menjelaskan kepada Sofwan ya tentang pengingkaran janjinya ya dalam tanda kutip. Dia malah menyebarkan agama Islam dan berseru kepada orang-orang Quraisy untuk masuk Islam. Juga tentu saja kepada sahabatnya Sofwan. Ia datang secara khusus kepada Sofwan dan berkata, "Hai Sofwan, kamu ini seorang ketua dari para ketua Quraisy. Tetapi mengapa engkau memuja dan menyembah batu-batu yang tidak berdaya itu? Apakah begitu agama yang benar? Demi Allah, sekarang aku telah menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan pula bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Aku berseru kepadamu, hendaklah kamu mengikuti seruan Muhammad." Sofwan karena sudah bersumpah tuh nggak akan ngomong sama yang namanya Umair bin Wahab, dia tidak menjawab sepatah kata pun. Selanjutnya Umair menjadi seorang muslim sejati hingga akhir hayatnya. Dan ini ada kisah lanjutannya teman-teman pecinta sejarah tentang Umair bin Wahab dan Sofwan bin Umayyah ini. Jadi suatu hari jauh setelah peristiwa Badar, tepatnya 8 tahun setelah, tepatnya berapa ya? 6 tahunan setelah peristiwa Badar, itu terjadi Futuh Mekah. Futuh Mekah pada saat itu kaum muslimin menang gilang gemilang di Mekah. Futuh itu menang seluruhnya tetapi tanpa peperangan. Meskipun begitu, ada daftar nama orang yang diburu dan tidak dimaafkan. Salah satunya adalah Sofwan bin Umayyah. Mengetahui hal itu, Sofwan bin Umayyah itu keluar dari Mekah, kabur diam-diam lalu melarikan diri. Dia melarikan diri niatnya menyeberang melewati Laut Merah menuju Afrika. Tetapi ia
sahabatnya yaitu Umair bin Wahab itu masih ingat dengan Sofwan. Dia ingin menyelamatkan Sofwan bin Umayyah. Dia meminta jaminan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk Sofwan bin Umayyah aku menjaminnya, apakah diizinkan? Maksudnya melindunginya gitu ya. Melindunginya sehingga tidak dibunuh, apakah diizinkan? Lalu Rasulullah mengizinkan Umair bin Wahab untuk melindungi Sofwan bin Umayyah. Lalu larilah dia mengejar Sofwan bin Umayyah yang sudah sampai di pinggir laut, sudah sampai di pantai. Ketika bertemu dikatakanlah kepada Sofwan bin Umayyah, wahai Sofwan, kamu sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah bahwa kamu tidak akan dibunuh, bahwa kamu tidak akan dieksekusi, kamu mendapatkan pengampunan atas jaminanku. Dan Rasulullah mengizinkan itu. Sofwan bin Umayyah tahu ini sahabatnya Umair bin Wahab, tetapi dengan permusuhan yang dia lakukan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, juga riwayat dari kejahatan ayahnya terhadap kaum muslimin, dia tidak percaya begitu saja. Dan mungkin juga dengan riwayat ya yang menurut Sofwan bin Umayyah pengkhianatan dari Umair bin Wahab ketika dia berjanji untuk membunuh Rasulullah tapi malah masuk Islam gitu. Nah, ingatan-ingatan itu membuat dia tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan Umair bin Wahab, karena ya tidak ada bukti juga apa jaminannya bahwa apa yang kau katakan itu benar. Lalu Umair bin Wahab bertanya, apakah jika aku datang dengan jaminan dari Rasulullah, engkau akan datang juga kepadaku bersamaku menemui Rasulullah? Lalu Sofwan bin Umayyah dengan perkataan itu mengatakan, iya, jika ada buktinya saya akan ikut denganmu bertemu dengan Muhammad, katanya. Lalu balik lagi, ini jauh ya dari Mekah. Nah, dari Mekah ini ke pinggir pantai ini jauh banget, tetapi di jalan itu demi persahabatan yang luar biasa ya antara Umair bin Wahab dengan Sofwan bin Umayyah ini. Dia nyusul, dia bolak-balik gitu, dia datang lagi kepada Rasulullah SAW meminta jaminan, lalu diberikan oleh Rasulullah benda milik beliau yang semua orang tahu itu milik beliau. Itu diberikan, kalau tidak salah waktu itu imamah ya. Lalu dibawa lagi imamah itu oleh Umair bin Wahab dengan terburu-buru ya, takut keburu pergi nih Sofwannya. Dia dengan terburu-buru, dengan cepat-cepat memburu waktu, itu segera berkuda menuju ke tempatnya Sofwan di pantai di pinggir laut ya. Akhirnya bertemulah ia dan memberikan bukti bahwa Sofwan memang ada di dalam jaminannya. Dan pada akhirnya memang takdir Allah ya, Sofwan ternyata selamat dari eksekusi yang dihukumkan kepadanya, yang didakwakan kepadanya. Dia akhirnya selamat, tetapi pada saat itu dia belum mau masuk Islam. Dia masuk Islam beberapa waktu setelah terjadinya Futuh Mekah, dan itu atas usaha Umair bin Wahab yang terus menerus ya. Umair bin Wahab ini Masya Allah, ini contoh sahabat yang luar biasa ya, yang benar-benar menjunjung nilai-nilai persahabatan ya. Dia ingin bersahabat dengan Sofwan di dunia, juga dia ingin bersahabat dengan Sofwan di akhirat. Maka dia berusaha keras, sungguh-sungguh untuk memberikan jalan, menjadi jalan hidayah bagi temannya. Dan pada akhirnya memang Sofwan bin Umayyah dengan berbagai lika-liku dan rayuan yang luar biasa untuk membuatnya masuk Islam, pada akhirnya memang masuk Islam pasca perang Hunain. Jadi beberapa waktu berselang setelah terjadinya Futuh Mekah. Dan itulah luar biasa ya totalitas seorang Umair bin Wahab ini terhadap persahabatan, dan memang berhasil luar biasa. Bagaimana ya kalau mau dilihat pahala ya, kalau dilihat pahalanya luar biasa hitungan pahala untuk beliau ini ya, karena Sofwan bin Umayyah ini tokoh yang bahkan lebih sulit masuk Islamnya daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan itu mau masuk Islam ketika Futuh Mekah. Tapi Sofwan bin Umayyah ini salah satu yang terakhir dari kalangan pemuda yang menjadi pembesar Quraisy menggantikan ayahnya ya. Tokoh penting Mekah yang masuk Islam, termasuk golongan yang terakhir. Jadi meskipun beliau melakukan kerjasama sebelum dia masuk Islam, tetapi dia belum mau masuk Islam.
dan ia menjadi salah satu yang terakhir dari kalangan tokoh penting di Quraisy. Kemudian itu yang peristiwa yang pertama yang penting ya, sesudah peristiwa Badar dan sebelum pengusiran Bani Qainuqa.